Elshinta News and Talk. Mei 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi perhatian khusus ke Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan penyebaran COVID-19. Alasannya yakni Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Berbagai aturan dan kebijakan diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan seluruh pihak untuk menekan dan mengantisipasi agar COVID-19 tidak semakin meluas. Salah satunya adalah meningkatkan protokol kesehatan COVID-19, pembatasan sosial berskala besar, wajib menggunakan masker, bahkan beberapa tempat publik ditutup sementara, mencegah berkumpulnya orang yang berpotensi menyebarkan virus corona. Perlahan, data tim gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan penyebaran COVID-19. Di awal bulan November 2020, angka reproduksi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan diklaim sudah di bawah angka 1. Beberapa daerah bahkan berubah dari zona oranye ke zona hijau. Kabar ini menjadi angin segar di Sulawesi Selatan, meski COVID-19 belum berakhir karena tiap hari masih ditemukan ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Agar penyebaran COVID-19 bisa semakin dikendalikan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, minimal menggunakan masker. Masyarakat diminta tidak terlena karena angka reproduksi COVID-19 di Sulawesi Selatan berada di bawah angka 1. Hampir semua kok. Jadi kita udah sebulan ini RT kita udah di bawah 1 kan. Jadi saya kira tinggal sekarang kita jangan terlena dengan angka-angka itu, tetapi selama kita belum melakukan vaksin, selama itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan ketat. Minimal masker. Meski pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan belum berakhir, namun masyarakat sudah melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Beberapa tempat dan fasilitas publik yang sempat tutup kini mulai kembali beroperasi. Masyarakat diminta tetap menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salah satu tempat publik yang sempat tutup sementara karena COVID-19 adalah mal. Salah satunya Mall Nipa yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru, Nipa Mall kembali buka sebagai dukungan agar perekonomian tetap berjalan. Akibat COVID-19 ada beberapa hal baru yang diterapkan di Mall Nipa di masa new normal. Manajemen Mall Nipa menerapkan sistem tanpa sentuhan. Sistem tanpa sentuhan disiapkan khususnya di tempat cuci tangan di seluruh pintu masuk mall. Bagi pengunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, termasuk mencuci tangan sebelum masuk ke area mal. Selain di pintu masuk, sistem tanpa sentuhan juga diterapkan di tempat parkir. Sistem tanpa sentuhan ini diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru. Bagi pengunjung yang sudah masuk di area, pengelola menyiapkan hand sanitizer yang disebar di sedikitnya 30 titik di area mal. Ayudia Sulmerini, Public Relation Mall Nipa Makassar mengatakan, agar pengunjung tetap menggunakan masker dan tidak menurunkan masker, petugas keamanan termasuk security, anggota TNI dan Polri mengawal kegiatan akan terus memberikan peringatan kepada pengunjung. Sejauh ini dari manajemen Nipa Mall kita menyediakan beberapa fasilitas dalam upaya preventif penyebaran virus. Salah satunya adalah sistem touchless pada wastafel yang terletak di semua pintu masuk di Nipa Mall. Kemudian ada hand sanitizer yang tersebar di 30 titik di seluruh area Nipa Mall. Kemudian sistem touchless juga kita terapkan di beberapa public facility seperti tombol parkir dan pedal lift seperti itu. Karena pandemi COVID-19 masih terjadi di Makassar sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, manajemen Mall Nipa melakukan pembatasan operasional.
Mal hanya dibuka untuk pengunjung mulai pukul 11.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah di awal pekan. Sedangkan untuk akhir pekan mulai hari Jumat hingga hari Minggu, mal dibuka pukul 11.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara bagi masyarakat, pandemi COVID-19 tidak boleh membuat berputus asa. Memanfaatkan kegiatan di rumah saja karena pandemi COVID-19, sekelompok ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Persatuan Majelis Taklim Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Makassar berkumpul dan mengikuti kegiatan pengolahan tanaman rosella menjadi produk makanan dan minuman seperti teh sirup dan juga selai. Kegiatan dilakukan di Birma Rumah Kreatif yang terletak di Jalan Masjid Baitur Rahman, Makassar. Tanaman rosella biasanya hanya dijadikan tanaman hias, lantaran bunganya yang berwarna merah menyala membuatnya menarik dipandang mata. Namun di tangan ibu-ibu di Kecamatan Manggala ini, bunga rosella disulap menjadi sirup, teh, dan juga selai. Dengan pembuatan sirup dari bunga rosella diharapkan dapat memanfaatkan keterampilan dari ibu rumah tangga maupun majelis taklim di wilayahnya untuk belajar industri kreatif mengenai pengolahan bunga rosella. Ela Rahayu, pembuat sirup rosella sekaligus Ketua Persatuan Majelis Taklim Kelurahan Biring Roman, Kecamatan Manggala berharap dengan keterampilan ini bisa menjadi industri rumah tangga dalam mendukung ekonomi keluarga khususnya di masa pandemi COVID-19. Bunga, kan kita cuma tahu bunganya, bunga rosella. Terus kebetulan ada yang nawarin bikin sirup, makanya disitulah ketertarikan kita. Kayak apa ya ini bunga rosella kalau dibikin sirup, begitu. Ini kan pendapatan kita kan kurang, karena kan usaha-usaha yang kita jalankan ini kan terhenti gara-gara corona. Kemudian ada peluang yang baik, kita sedang cari peluang-peluang yang bisa menghasilkan. Kebetulan ada namanya bunga rosella, maka diolahlah itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan, jadilah sirupnya. Meski saat ini kegiatan masih dalam skala kecil, diharapkan bisa menjadi peluang usaha baru yang dapat membantu dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan manusia di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini belum berakhir. Mari sama-sama mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Ayo lindungi diri dan lindungi sesama. Demikian Babadupa dari Sulawesi Selatan. El Shenta News and Talk.